Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22-23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 atau pada tanggal 28 Av 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan 11 ayat 13 sampai 14 yang berkata demikian saudaraku. Dan akan terjadi jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini untuk mengasihi Yahweh Elohimmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, maka aku akan memberikan hujan ke atas tanahmu pada musimnya, dan hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu dan anggurmu serta minyakmu. Saudaraku, renungan firman pada pagi hari ini yang baru kita baca di dalam kitab Ulangan ini masih berbicara tentang lanjutan dari perikop loh batu yang baru saudaraku. Dan di sini kembali Mose mengingatkan kembali saudaraku tentang mengulang kembali tentang bagaimana perintah Bapa Yahweh untuk bangsa Israel sungguh-sungguh mengasihi Bapa Yahweh. Dan dari bacaan yang kita dengar tadi, ada kata yang harus bisa kita pahami bahwa dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku. Pertama adalah mendengarkan perintah saudaraku. Tentu yang kita dengar perintah itu adalah perintah yang benar saudaraku, yang sesuai dengan hukum Bapa Yahweh. Jadi kita berangkat dari pendengaran kita. Hal apa yang kita dengar? Nah, disinilah Hosea 4 ayat 6 yang berkata, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Akibat yang didengar itu, informasi yang didengar itu salah, maka tentu yang dikerjakan juga salah. Sehingga lewat renungan firman ini kita harus berhati-hati. Kita harus memiliki pengetahuan. Kita menjadi jemaat-jemaat yang cerdas saat ini saudaraku. Jangan kita menjadi jemaat-jemaat yang karena dengar oleh gembala ataupun pengajar langsung kita terima begitu saja saudaraku. Memang orang-orang tersebut memang diizinkan oleh Bapa Yahweh. Namun sebagai kita sifatnya masih manusia, semuanya tetap kita harus uji dengan firman Bapa Yahweh. Sehingga kita juga jangan mengeraskan hati kita. Kita menjadi suatu paranoid ataupun kita mendambakan seseorang, tapi bukan mencari kebenarannya saudaraku. Sehingga apapun yang dikatakan orang itu, kita menganggap itulah segala sesuatu yang benar saudaraku. Jangan seperti itu saudaraku, karena kita berangkat dari apa yang kita dengar. Untuk itu apa yang kita dengar kita proses dulu saudaraku, dan kita uji sesuai dengan firman Bapa Yahweh, baru kita melakukannya. Sehingga bila informasi ini salah, maka kelanjutannya akan salah untuk kita melakukannya. Seperti halnya siapa nama Tuhan kita yang kita sembah. Apakah sudah sesuai dengan firman? Apakah kita masih menyembah kepada Tuhan ilah-ilah bangsa-bangsa lain? Bukan Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub yang jelas tertulis di dalam kitab suci kita, yaitu Yahweh Elohim namanya, dan juru selamat kita yang tertulis di dalam tulisan bahasa Ibrani dan tertulis di atas kayu salib dalam bahasa Ibraninya, yaitu Yeshua HaMashiach, dan artinya dia putra yang menyelamatkan saudaraku. Jadi kita harus dapatkan informasi yang benar itu dulu, maka langkah-langkah kita juga tentu akan benar. Selanjutnya dikatakan bahwa dikatakan juga
dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ada kata beribadah. Berbicara ibadah berarti bicara ada sesuatu ritual yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah-ibadah kita. Baik dalam ibadah harian, yaitu dalam penyembahan harian kita, penyembahan pagi dan petang kita, kemudian penyembahan di hari-hari Sabat kita, penyembahan di bulan-bulan baru kita, dan penyembahan di dalam hari-hari raya yang Bapak Yahweh perintahkan. Tentu ini kembali kepada pengajaran Bapak Yahweh yang tepat, saudaraku. Dan inilah yang harus kita lakukan. Dan di dalam rujukan yang lain di dalam firman Imamat 26 ayat 3-5 bukan beribadah tapi melakukan. Juga di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 tentang janji berkat, jika engkau mendengar, berhati-hati dan melakukan, maka berkat itu akan dicurahkan. Jadi saudaraku, ini yang perlu kita pahami dalam renungan pagi ini. Dan apa yang diberkati saudaraku? Yang diberkati dikatakan tadi, pada setiap musimmu, pada musim maka akan memberikan hujan di atas tanahmu pada musimnya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu. Hujan awal dan akhir ini berbicara keutuhan, saudaraku. Jadi kita cari dulu kerajaan Bapa Yahweh dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, seperti tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 33. Yang ditambahkan apa? Secara utuh. Hujan awal dan hujan akhir adalah keutuhan. Saudaraku, inilah janji firman. Banyak di luar sana mungkin kita lihat diberkati usaha mereka. Mereka masih menyembah kepada ilah-ilah lain. Ya, dari segi usaha memang mereka diberkati. Namun keutuhan mungkin keluarga mereka akan ada bermasalah. Anak-anak mereka bermasalah, saudaraku. Mungkin juga di dalam hubungan suami istri mereka ada masalah. Tidak utuh terjaga, saudaraku. Namun bila kita berjalan dengan hukumnya Bapa Yahweh, janji firman akan utuh. Pada saat hujan awal, hujan akhir kita diberkati. Totalitas semua diberkati. Namun cari dulu kerajaan kebenaran itu, maka semuanya akan ditambahkan pekerjaan kita secara utuh, bukan sebagian-sebagian. Itulah janji firman di dalam kebenaran, saudaraku. Jadi kita mendapat berkat yang secara utuh. Bahkan keturunan kita, keturunan kedua, ketiga, keempat, semuanya juga diberkati. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini, saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan dan beribadah kepada Bapa Yahweh. Janji firman, hidup kita diberkati secara utuh, saudaraku. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.